Apa yang terjadi kalau seorang cowok yang terlalu banyak nonton anime pengen punya pacar masa kecil? Tanpa sadar, dia sudah punya. Cerita ini dibuka di pagi hari di dalam kelas sekolah, kita diperlihatkan pria bernama Momiji Akito. Saat sedang makan di kelas, dia sedang berhayal karena kemarin dia menonton anime, terus mikir seandainya kalau dia itu punya teman masa kecil. Terus teman di sebelahnya bernama Fuyuki bingung kenapa dia senyum sendiri, dan menanyakan ada apa. Lalu kita diperlihatkan wanita bernama Shinkai Natsumi. Natsumi itu orangnya ceria dan imut juga lah. Terus di sebelahnya ada wanita bernama Wakakusa Haruna. Dia ini sangat kalem dan pemalu, tapi sama-sama imut. Terus Akito tersenyum dan berkata kalau Fuyuki juga teman masa kecilnya. Tapi yang Akito maksud itu teman masa kecil wanita. Fuyuki terdiam dan dia mengalah biar dinotis Natsumi lah. Fuyuki berkata seperti ini. Hei Akito, apakah kau tahu Natsumi? Natsumi yang tahu itu langsung diam dan pasang muka datar tapi tetap imut. Terus menyebut nama Fuyuki. Semuanya terdiam melihat ke Natsumi semua. Terus si Akito ini ngejelasin lah kalau dulu itu dia punya teman perempuan. Seandainya kalau dia masih bersama Akito, mungkin sekarang udah pacaran. Terus Natsumi langsung memukul meja dan menatap Akito. Akito langsung bingung. Lalu Akito nanya kenapa. Tapi Natsumi ini diam dan berkata tidak. Terus Natsumi ini jalan ke depan pintu dan memanggil Fuyuki. Fuyuki itu seperti tahu sesuatu. Sedangkan di dalam kelas, Akito menanyakan ke Haruna apakah mereka itu selalu bersama terus ya. Haruna menjawab iya. Setelah itu pas di tangga, si Natsumi dan Fuyuki memastikan kalau si Akito ini mengingat sesuatu dan mengakuinya. Fuyuki sempat bingung sih, tiba-tiba dia diajak keluar terus bicara soal itu. Terus pas di tangga juga si Natsumi ini memastikan kalau Fuyuki juga mendengarkannya. Kalau seandainya teman masa kecil Akito itu nggak pergi lah. Mungkin sekarang dia udah jadi pacarnya. Fuyuki hanya bisa tersenyum. Terus pas lagi naik juga, si Natsumi masih senang nih. Lalu Natsumi berdiri di depan Fuyuki dan berkata, asal kau tahu ya, Akito itu masih mengakui aku. Terus si Fuyuki bilang ke Natsumi, kenapa kamu nggak jujur aja ke Akito kalau kamu itu adalah teman masa kecilnya? Terus Natsumi ini masih bingung lah. Dia itu pengen mengatakannya, tapi harus Akito dulu yang ingat gitulah pokoknya. Terus Fuyuki bilang kalau Natsumi memang keras kepala. Lalu Natsumi menjawab, ini bukan soal keras kepala, tapi dia itu sebenarnya udah punya janji penting. Terus si Fuyuki ini menanyakan apakah kamu masih ingin tetap merahasiakannya. Dan Natsumi ini bingung kalau dia merahasiakannya, harapan ke Akito jadi sedikit. Dan dari sini Natsumi dan Fuyuki itu buat rencana biar Akito kenal dengan Natsumi kalau Natsumi ini teman masa kecilnya. Terus mereka berdua sepakat. Dan pas di jalan masuk kelas, Natsumi memastikan apakah Fuyuki akan membantunya. Kalau Fuyuki bantu, Natsumi tenang aja, Natsumi bakalan bantu Fuyuki buat dekat sama Haruna. Fuyuki langsung kaget dan panik, karena kalau terdengar orang jadi malu dia. Sedangkan di dalam kelas, Akito masih bingung. Lalu Haruna masih asik makan tuh. Terus Akito tanya ke Haruna, apakah Natsuma menyukai Fuyuki? Haruna bingung lah, soalnya mereka selalu berdua. Makanya Akito mikir mereka berdua itu saling suka. Terus Haruna bilang tapi itu hanya soal biasa, nggak ada hubungannya kalau dia berdua suka. Tapi di sini Akito masih bingung. Kalau Akito pikir-pikir Natsuma itu ternyata mirip sama teman masa kecilnya. Lalu Akito bengong dan mikir lagi, mana mungkin, sedangkan namanya teman Akito itu Aoba dan dia Natsumi. Terus Haruna memanggil Akito. Haruna berkata, seandainya Natsumi benar suka sama Fuyuki, terus apa yang bakalan Akito lakukan? Akito bingung dan panik. Tapi Haruna menatap Akito ingin memastikanlah, apakah dia masih terikat sama masa kecilnya atau udah lupa. Lalu Akito dengan percaya dirinya dia berkata bakalan mendukungnya. Haruna terdiam dan bingung apakah Akito ini lupa atau benar-benar nggak kenal ya. Terus Akito ini kelihatan galau dan bingung gitulah. Terus Akito bilang Haruna juga cantik dan imut, bahkan Haruna lebih lama kenal dibanding Natsumi. Padahal kan Natsumi itu teman masa kecilnya, masa Akito nggak kenal gitu. Emang koplak juga nih Akito. Saat Akito sedang makan terus datang Natsumi dan duduk di depan Akito. Akito bingung lah, pas Akito menyapa Natsumi, Natsumi langsung memanggil Akito dan menatap Akito dengan muka imutnya lah. Terus Akito yang nggak tahu apa-apa menanyakan apakah suasana Natsumi ini lagi bagus. Terus Natsumi mengambil sushi dan memberikannya ke Akito. Akito kaget apalagi pas dia ngelihat banyak teman-teman kelasnya pada fokus ke dia berdua. Akito jadi malu pas udah dekat di mulut Akito. Akito menutup mulutnya, terus Natsumi langsung cemberut, tapi kelihatan imut sih. Terus Akito mengambil sushi dan ingin memberikan balik kepada Natsumi. Natsumi kaget juga, lalu Akito memberikannya dengan mode cowok kerennya. Akhirnya Natsumi mengatakan apakah itu boleh, sambil memasangkan wajah imutnya. Pas sushinya udah di mulut Natsumi dan Natsumi udah mengunyahnya, semua teman kelasnya senang dan bersorak. Natsumi di sini terharu dan juga malu sekali lah, dilihatin satu kelas. Terus Akito menanyakan ke Fuyuki dengan sangat polos, apakah Natsumi ini sangat populer. Dari sinilah hubungan mereka mulai dekat.
Saat sedang belajar, Akito yang sedang fokus merhatiin guru, terus Natsumi ini menyolek Akito dan memanggil dengan panggilan Aki-kun. Terus Akito menjawab, ada apa? Natsumi di sini senyum dan bilang, boleh nggak aku minjem catatan kamu? Soalnya aku lupa bawa. Terus Akito hanya bisa bengong, kok bisa Natsumi kelupaan? Padahal dia ini orangnya nggak pernah lupa lah kalau soal buku. Terus Akito bilang kalau hari ini adalah hari teraneh menurut dia, kayak ada aja gebrakan yang bikin dia bingung gitulah. Pas dia lagi bicara berdua, terus gurunya yang ngelihat dia berisik langsung manggil dia berdua. Tiba-tiba di sini Natsumi berdiri dan menjawab kalau dia lupa bawa buku dan ingin ngelihat catatannya sama Akito. Gurunya pun bingung kok bisa Natsuma sampai lupa ya, tapi karena dia lagi ngajar ya udah dihiraukan saja gitulah. Akhirnya Akito memberikan catatannya, tapi Akito ini mikir kayak ada yang nggak beres gitulah. Tapi mikirlah apakah dia ini terlalu berlebihan. Terus Natsumi tiba-tiba kepanasan ingin melepas kancik dadanya. Akito yang melihat itu langsung kaget dong dan menanyakan ke Natsumi, "Hei, apa yang kau lakukan?" Terus Natsumi bilang kalau dia itu kepanasan, terus dia buka kancing dadanya buat ngipas gitu. Lalu Akito berbisik ke Natsumi, "Coba kamu pikir bagaimana kalau ada orang lain yang lihat?" Natsumi senyum dan pura-pura kayak nggak tahu gitu. Akito yang polos langsung percaya kalau Natsumi itu nggak sadar. Padahal itu emang Natsumi sengaja godain Akito ya kan? Terus Natsumi ini mikir apakah tadi itu sangat memalukan dan terlihat nakal. Terus dia ngebayangin juga kalau Akito itu menyukai hal itu. Soalnya bagi Natsumi kerayuan itu penting biar dia bisa diperhatiin gitulah sama Akito. Terus Natsumi ini menggoda Akito sekali lagi. Dia lebih dekat ke Akito dengan muka imutnya lah, dan memperlihatkan melonnya sedikit hahaha. Tapi di sini Akito balahan seperti ketakutan. Saat dia sedang asik berdua, di belakang tiba-tiba guru datang dan menghampiri dialah. Terus memarahi mereka berdua, dan akhirnya mereka berdua minta maaf sama gurunya. Pas pelajaran selesai, gurunya mau keluar kelas, dia manggil Natsumi dan berkata, "Jika kamu ingin menggodanya, lakukan di tempat yang gak kelihatan orang lain." Terus gurunya mengatakan lagi, "Tidak masalah kalau kalian akuk, tapi jangan terlalu berlebihan." Natsumi yang mendengar itu sangat kecewa dan malu juga lah. Lagian udah tahu lagi belajar, bukannya fokus malahan asik berdua. Mana Akitonya kayak orang polos nggak tahu apa-apa. Setelah Akito dibuat bingung oleh Natsumi, sekarang Akito dibuat bingung lagi cuy. Tapi dengan kelasnya. Tiba-tiba aja tuh ada kelas renang di semester 6 ini. Terus si Fuyuki bilang kalau si Akito nggak boleh mengatakan itu. Soalnya pas dia udah di kolam renang pasti senang kok. Tiba-tiba Akito mikir emang dia pikir gua ini anak kecil. Padahal nih ya, yang dimaksud senang sama Fuyuki bukan yang dibayangkan sama Akito. Saat Akito dan Fuyuki lagi debat, terus ada temannya menghampiri mereka suruh cepetlah ke kolam renang, gitu deh pokoknya mah. Lalu di sini kita lihat wajah Haruna-chan, sangat imut saat dia pakai baju renang dan melonnya kelihatan besar juga cuy. Tapi di tempat persalinan Akito dan Fuyuki belum juga tuh berangkat ke kolam renang, kayak masih debat gitulah pokoknya mah. Karena si Fuyuki khawatir sama Haruna takut digodain sama buaya-buaya lain, akhirnya Fuyuki pergi duluan ke kolam renang. Dan Akito dengan muka konyolnya melambaikan tangan saja. Terus pas tiba di depan, Fuyuki dipanggil sama Natsumi. Terus Fuyuki bilang kalau di dalam ada Akito sendirian. Natsumi yang mendengar hal itu langsung kayak mikir gitu. Momen langkah nih Akito sendirian di ruang ganti baju. Dan Fuyuki kaget lah, bisa-bisanya dia mengatakan momen langkah ya kan? Terus pas si Natsumi masuk ke ruang Akito, Akitonya kayak orang kebingungan gitulah. Terus Natsumi mikir apakah dia bakalan melihat paha gua. Lalu Natsumi senyum seperti senang gitu deh. Tapi Natsumi ini bingung kalau Akito melihat pahanya dia bakalan malu tapi ya. Namanya juga si Natsumi ini pengen nyari kesempatan sama Akito, dia harus berani dong. Terus Akito di sini dengan polosnya nih, dia hanya memanggil nama Natsumi saja. Terus di sini si Natsumi terus mendekati Akito dan mencoba menggoda Akito dengan menunjukkan pahanya. Akito yang polos hanya bilang kalau di situ ada serangganya. Di sini Natsumi mikir kok serangga, padahal dia melihatnya terlihat fokus ke paha. Akito tarik napas dan mengatakannya lagi, memang benar ada serangga. Lalu bel berbunyi, dan Natsumi suruh cepat memberitahu di bagian mana ada serangganya. Terus Natsumi melihat ke Akito dengan wajah yang imut gitu deh. Dia mengatakannya lagi, di mana ada serangganya? Akito langsung menunjukkan serangganya dengan mulutnya. Tapi di sini Natsumi terus merayu Akito, dan pura-pura menunjukkan serangganya di bagian pahanya. Lalu Akito terdiam seperti ketakutan gitu deh. Terus Natsumi mendesak Akito, dia bilang aku takut serangga itu, gimana kalau kamu yang mengusirnya? Terus di sini kocak sih, kalau serangganya udah terbang. Terus ada cewek-cewek lain bilang kalau dari tadi nggak ada serangga. Akito langsung panik tuh. Di sini juga Natsumi masih tetap menggoda Akito terus-menerus ya. Di sini cewek-cewek yang ngelihat dia berdua kelihatan seperti udah sangat dekat banget ya. Terus datang Haruna yang ngelihat Akito dan Natsumi kelihatan udah sangat dekat. Dia kayak merasa cemburu atau ada sesuatu di balik itulah. Dan di sini temannya Haruna menghampiri, ternyata Haruna itu kayak gelisah gitu. Soalnya buaya-buaya merhatiin melonnya yang besar itu. Dan temannya pun menutupinya. Akhirnya Haruna merasa lega pas temannya nutupin dia. Sedangkan Akito dan Natsumi masih sibuk nih.
Akito terus menghindar tapi Natsumi terus memojokkannya. Pas Akito udah di pojok, Natsumi semakin mendekat. Terus pas Natsumi udah sangat dekat sama Akito, tiba-tiba Akito nggak sengaja tangannya kena melon Natsumi dong. Terus Natsumi diam. Di sini Akito kaget dan kelihatan panik juga hahaha. Tapi Natsumi juga kaget tiba-tiba melonnya kesenggol sama Akito. Terus Natsumi nangis berlari dan mengatakan kalau Akito itu bodoh, karena dia megang melonnya jadinya Natsumi nggak bisa nikah lagi. Akito yang polos ini hanya bisa diam dan seperti orang kebingungan gitulah. Terus cewek-cewek menghampiri Akito dan mengatakan apakah kamu bakalan bertanggung jawab. Akito langsung panik tuh, dengan ekspresi wajah ketakutan hahaha. Terus Akito bilang kalau ini beneran nggak sengaja. Nah, dari situlah si Akito ini bener-bener kayak takut sama cewek-cewek. Keesokan harinya, saat di rumah Akito, terus Akito tuh lagi main gitu. Tiba-tiba ibunya bilang kalau si Fuyuki itu udah nungguin di depan rumah. Karena kita tahu lah ya, kalau Fuyuki itu teman masa kecilnya juga, dan dia juga selalu berangkat sekolah bareng. Terus pas dia Akito buka pintu, Akito kaget melihat di depannya ada Natsumi. Terus Natsumi ngucapin selamat pagi, teman masa kecil. Itulah. Terus Akito bingung tuh, kenapa Natsumi tiba-tiba ada di sini? Padahal jarak rumahnya itu jauh sekali. Natsumi hanya tersenyum seperti bahagia gitu deh. Lalu Natsumi mengatakan, "Gak apa-apa kan kalau aku tiap hari kesini?" Seperti itulah ucapannya. Tapi Akito masih bingung, ingetin soal kejadian kemarin itu. Terus Akito ini nanya ke Fuyuki, tapi Fuyuki mengabaikannya. Dan dia bilang kalau dia mau jalan duluan. Akito panik karena ditinggal berdua lagi sama Natsumi. Haha. Di sini Akito masih mikirin soal kemarin. Tapi Natsumi bilang kalau kita di sini lama-lama pasti nanti bakal terlambat. Akhirnya dia turun dari tangga. Tapi Akito merasa kayak masih canggung lah. Dia mikir, makan sajalah soal kejadian kemarin. Soalnya dia lagi senang karena bisa berangkat sekolah bareng Natsumi. Di sisi lain juga Natsumi sangat senang bisa berangkat bareng sama Akito. Saat lagi di jalan, mereka itu diam-diaman cuy. Kayak orang baru pertama kali kenal lah. Padahal mereka itu udah kenal lama banget ya. Mungkin karena ini baru pertama kalinya dia bisa jalan berdua di pagi hari. Jadinya agak sedikit canggung gitulah. Setelah sampai di sekolah, mereka membahas kalau ke-40 musim udah deket. Di sini dia udah merencanakannya. Terus dia bingung, soalnya rumah Fuyuki dan Akito itu deketan. Sedangkan rumahnya Natsumi dan Haruna itu jauhan. Dan juga stasiunnya berbeda-beda lah. Pas di jalan pulang, si Natsumi ini bilang ke Akito, gimana kalau kita mengatur jadwal? Akito bilang, kalau kita melakukan itu dari jauh hari, itu bakalan membuat Haruna jadi sulit. Natsumi langsung bilang, kenapa? Dengan wajah yang sangat bingung. Lalu Akito menjelaskan, sebenarnya Haruna itu orang yang sangat malu. Apalagi kalau ada laki-laki di sekitarnya. Dia ngerasa kayak gemeteran gitu deh. Apalagi saat dia mau ngomong sama seseorang, dia langsung menunjukkan ekspresi ketakutan gitu. Tapi kalau di pikiran Natsumi, kayaknya Haruna udah mulai membaik. Soalnya Haruna itu udah mengatasi rasa itu dengan segala cara lah. Kalau Haruna masih seperti itu, mungkin sekarang dia nggak kenal sama Akito dan Fuyuki lah. Terus pas di jalan, tiba-tiba aja Akito mikir, apakah mungkin Haruna itu suka sama Fuyuki? Terus Natsumi melihat Akito dan menanyakan, kenapa? Akito menjawab dengan santai, itu karena Fuyuki ganteng, rajin belajar dan juga cukup populer di sekolah. Makanya, si Akito itu mikir mungkin Haruna menyukai Fuyuki. Lalu Natsumi masa muka imut lah, dan dia mengatakan, aku nggak mungkin sih kalau Haruna itu suka sama Fuyuki. Akito yang mendengar itu langsung diam, dan menanyakan, apa yang membuat kamu mikir seperti itu? Lalu mereka jalan lagi. Tiba-tiba aja Natsumi diam sejenak cuy. Pas lagi bengong, Akito yang ngelihat Natsumi langsung menghampiri dan menepuk pundaknya. Natsumi kaget. Terus Akito itu buru-buru menarik dan memeluk Natsumi. Natsumi yang menyadari itu langsung senang lah, dipeluk sama Akito tiba-tiba lagi. Padahal Akito ini nyelamatin Natsumi saat mobil berjalan kencang. Terus Akito teriakin orang yang bawa mobil itu seperti ini. Woi, jangan bawa mobil kencang-kencang di jalanan sempit. Natsumi terdiam, mungkin masih kaget karena tadi yang hampir ditabrak sama mobil. Terus mereka jalan lagi. Dan di sini Natsumi ngeliatin Akito terus lah. Dia bilang, aku senang, Akito melindungi aku. Dan gitulah. Di sini Natsumi bilang terima kasih sama Akito karena udah melindungi dia. Akito yang mendengar itu langsung ngerasa kayak sok keren gitu deh. Natsumi langsung mengatakannya, sebenarnya Akito memang keren. Akito mendengar itu langsung nanya ke Natsumi, apakah kau mengatakan sesuatu? Natsumi panik, bilang, tidak kok. Setelah itu, Natsumi ingin memegang tangan bersama Akito. Lalu mereka berlari. Pas sudah di kelas pas jam istirahat, Fuyuki mengajak Akito beli minum. Akito menjawabnya, tentu. Terus di sebelahnya, Natsumi sedang ngeliat dan masih ngebayangin soal dia sedang dipeluk sama Akito. Saat Natsumi lagi menghayal, tiba-tiba temannya ngomong kalau Natsumi sama Akito tadi berpelukan di jalan. Natsumi yang lagi menghayal, tiba-tiba masang muka malu.
Tapi di sini, Akito hanya bisa senyum dan berkata, "Kami ketahuan." Singkat cerita, Natsumi manggil Haruna dan bilang kalau dia ingin dibantu sama Haruna buat ngerjain bahasa Inggris lah. Karena Haruna ngelihat Natsumi lagi ceria, dia menanyakannya. Lalu Natsumi mengatakan, "Apakah benar aku kelihatan bahagia ya?" Kata Haruna, "Iya, soalnya kelihatan banget. Senyum kamu terlihat sangat lebar." Terus Natsumi menjawab, nggak mungkin, dengan wajah yang masih senyum. Lalu dia masih kepikiran aja tuh soal kejadian dia dipeluk Akito. Di sini, Fuyuki nanya ke Akito soal tipe cewek Akito itu seperti apa sih? Lalu Akito menjawab, dia itu suka cewek. Pertama dari penampilan, terus juga sopan lah. Terus si Fuyuki kaget, ternyata tipe Akito sesimpel itu. Lalu Haruna yang mendengarnya seperti senang lah. Sedangkan Natsumi merasa kalau dirinya itu bukan tipe yang disukai Akito. Terus Fuyuki menanyakan lagi, apakah Akito juga suka cewek anggun? Terus Akito yang kebingungan nanya ke Fuyuki, mengapa dia tiba-tiba tanya begitu? Karena Fuyuki ngelihat Akito nggak pernah pacaran, bingung dong. Dia ternyata bisa punya tipe cewek juga, bahkan simpel aja. Saat Akito dan Fuyuki lagi ngobrol, tiba-tiba aja Natsumi manggil Akito dan menghampiri Akito. Terus Natsumi masang muka yang imut lah, seolah-olah seperti Haruna gitu deh. Terus Akito mikir lagi, kok Natsumi hari ini bertingkah aneh lagi ya? Terus Akito manggil Fuyuki, tapi di sini Fuyuki hanya bisa garuk kepala, ngelihat temannya bernama Akito itu yang gak pekaan dan otaknya lemot. Tapi di sini Natsumi gak berhenti lah buat dapat Akito. Dia masang muka yang benar-benar imut banget, dan Akito hanya bisa diam aja dan berkata, "Aku akan segera menyelesaikannya." Terus Akito nanya ke Haruna, "Ada apa dengan Natsumi?" Haruna jelas diam aja lah, udah tahu Natsumi lagi menggoda dia. Lalu Akito menghampiri Natsumi tuh. Pas tepat di depan Natsumi, Akito malahan pegang kepala Natsumi. Akito mengatakan, "Sudah kuduga." Di sini Natsumi merasa sedih gitu, kayak udah berusaha tapi Akito selalu gak peka gitu. Lalu Akito bisikin ke Natsumi kalau Natsumi itu demam dan badannya juga kelihatan panas. Akito langsung membawa Natsumi ke ruang UKS. Di sini Natsumi hanya bisa diam dan ikutin apa kata Akito aja. Di sepanjang jalan kelas, dia dilihatin teman-teman sekolahnya karena dia mengira Akito ini udah pacaran lah. Apalagi dia berdua seperti gandengan tangan gitu. Natsumi yang menyadari itu langsung seneng dong. Terus langsung tuh rumor beredar tentang Natsumi dan Akito soal gandengan tangan. Dia mengira si Akito ini udah tahu lah dan peka sama Natsumi. Tapi kenyataannya nggak seperti itu. Gimana menurut kalian? Apakah suka cerita manga ini? Gimana ya kelanjutannya? Kalau gua udah nggak sabar nunggu chapter berikutnya. Kalau kalian udah nggak sabar juga, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Biar gua semangat bikin cerita manga lagi.